adalah ini sesuai dengan perintah Nabi SAW tanpa memikirkan atau tanpa dipikirkan harus sesuai dengan akal. Kata Ali bin Abi Thalib, lau kana dinu birra'i, seandainya agama itu harus sesuai dengan akal, ini nggak masuk akal buat saya. Ini sholat 5 waktu nggak masuk akal buat saya. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, seharusnya kalau segala sesuatu ini akal kita harus sampai duluan baru kita lakukan. Seharusnya mengusap alas itu bawahnya, bukan atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib, lau kana dinu birra'i lakana asfalal khuf aula bil mas'i. Seandainya agama ini harus sampai logika dulu baru kita amalkan, harusnya yang diusap itu bawah alasnya, bukan bagian atasnya. Sedangkan Nabi menyuruhnya bagian mana? Bagian atas. Yang kotor yang mana? Yang bawah. Tapi ini syariat. Ini adalah syariat. Maka di dalam syariat itu pertama, kita tidak boleh mempertanyakan perintah Allah atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa melakukan ini, menyuruh ini, manusia yang akan ditanya. Karena Allah Maha Hakim, Allah penuh dengan hikmah, Allah Maha tahu mana yang baik, mana yang buruk buat kita. Kita wajib menerimanya. Jadi ini dalam syariat. Yang kedua, kalau ada dalil tapi akal kita belum sampai, maka dahulukan mana? Dalil. Karena dalil harus jadi pemimpin bagi akal kita. Di zaman Nabi banyak dalil-dalil yang belum ketahuan dari sisi akal, baru ketahuannya sekarang, diteliti oleh para ahli teknologi, ahli medis, diteliti semua, ternyata ucapan Nabi benar. Zaman dulu ketahuan enggak? Enggak, tapi mereka beriman. Nah, itu kita harus mendahulukan iman ketika akal belum sampai. Nah, gimana cara mengusapnya? Ketika kaki kita menggunakan alas, cara mengusapnya gini. Ini misalnya ini kaki ya. Nah, tangan kanan mengusap bagian atas, begini mengusap dari sini. Ini airnya dibasahin dulu, basah tapi jangan mengalir airnya, dibasuh jadinya. Yang namanya mengusap itu dia airnya ke telapak tangan kemudian dibuang atau airnya dihilangkan. Jadi yang penting ini tangannya basah. Bagian tangan kanannya di sini, tangan kirinya di belakang. Di belakang itu ditumit. Nanti gini, set gitu. Ini ke atas, ini tumit set ke bawah. Jadi gini, set. Ini bareng. Set kaki kiri set. Itu cara ngusapnya. Jadi pakai dua tangan, tangan kanan kemana? Dari depan ke atas, tangan kiri bagian tumit. Nah, bisa dipahami? Nah, itu cara mengusap kaki ketika sedang mengusap dengan alas kaki. Baik, sekarang hadis ke-6. Al-hadits sadis. Biar enggak ngantuk, ikutin aja Bu ya. Pak, hadisnya saya bacakan terus diikutin. Sekalian belajar menghafalkan hadis-hadis Nabi. Saya itu suka heran, banyak kaum muslimin yang nggak mau dengerin hadis Nabi. Tapi kalau ada berita pidato presiden, wah dibaca semuanya. Wah ini penting, ya itu penting sebagai warga. Tapi kok Anda nggak menganggap penting hadis Nabi? Gimana? Katanya muslim, katanya kekasihnya Nabi itu kekasih Anda. Katanya cinta sama Nabi. Kok hadis-hadis Nabi nggak mau didengar? Ini Nabi yang bicara. Ini banyak kaum muslimin yang nggak mau belajar hadis. Padahal hadis itu adalah mufassirul Quran, penafsir daripada Al-Quran, muayyidul Quran, yang menguatkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Tafsir itu adalah, hadis itu adalah yang muqayyid atau yang memberikan batasan-batasan yang ada di dalam Al-Quran. Makanya kata Nabi, nadharallahu imro'an, Allah akan menyinari wajah seseorang, sami'a maqalati, yang mendengarkan hadis-hadisku,
dan menghafalnya, memahaminya di dalam hatinya dan mengamalkannya. Allah akan menerangi wajahnya nanti di hari kiamat. Nah, ini semoga jadi motivasi kita untuk semangat mendengarkan dua wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Saya akan bacakan nanti diikuti. Al-Haditsus Sadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba alaihil ghuslu akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ke-6, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini nama aslinya bukan Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, dari negeri Daus, bukan orang Madinah, bukan orang Mekah. Masuk Islam melalui tangannya Tufail bin Amr, sahabat Nabi yang masuk Islam waktu di Mekah, kemudian pulang ke negerinya, berdakwah di negerinya di tahun ke-7 kenabian Hijriah, tahun 7 Hijriah, 4 tahun sebelum Rasulullah wafat. Datang rombongan satu kota dari kota Daus ke Madinah, semuanya sudah masuk Islam. Dan diantaranya adalah Abu Hurairah, dan Abu Hurairah kemudian tinggal di Madinah dan belajar kepada Nabi, terus-terusan meninggalkan dagang, meninggalkan urusan dunia, menjadi miskin. Pilihannya Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah dagang, ya jago dagang Abu Hurairah. Bukan miskin karena pemalas, miskin, bukan. Abu Hurairah itu berasal dari negeri Daus, orang-orangnya pedagang-pedagang, pebisnis, orang-orang pebisnis. Tapi Abu Hurairah menolak diajak untuk berbisnis, berdagang. Kenapa? Karena ingin menghafalkan hadis-hadis Nabi. Apa dampaknya? Abu Hurairah nggak punya uang, nggak punya harta, nggak punya apa, tinggalnya di rumah, di masjid, nggak punya rumah, bajunya cuma 2, sering kelaparan. Jadi dunia itu pilihan. Kata Nabi, kata Allah SWT, "May yuridu dunya nu'tihi minha." Siapa yang ingin dunia ya kami kasih, yang ingin akhirat juga kami kasih. Jadi kalau ada orang dia hebat, kaya raya, ya dia nyari dunia. Nyari dunia, makanya dia berhasil kayak dunianya. Ada orang wah hebat, misalnya ulama-ulama di Indonesia ya, para alim ulama, kiai-kiai besar. Banyak yang wah dia ilmunya hebat, tapi kehidupan dunianya biasa aja. Itu pilihan. Mungkin kalau dia bisnis berhasil juga. Jadi ini masalah pilihan. Nah, Abu Hurairah ini julukan laqab yang disandarkan kepada Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhr. Hurairah itu kucing kecil, hirrah dari kata hirrah. Nah, Abu Hurairah ini perawi hadis paling banyak. Jadi ketemu Nabi-nya cuma 4 tahun, tapi perawi hadisnya paling banyak. Karena menghafalkan banyak hadis. Dan riwayat hadis dari Abu Hurairah itu jumlahnya 5.374 hadis, paling banyak. Dan nanti urutan kedua ada Anas bin Malik, Aisyah, dan seterusnya. Ini sahabat-sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Nah, kata Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi pernah bersabda, jika seseorang duduk di antara keempat anggota badannya, seorang laki-laki duduk tidur di antara empat anggota badannya, badan perempuan istrinya, kemudian dia menjimanya, maka wajib baginya mandi. Ini hadis berkaitan dengan mujibatul ghusli, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Di dalam mazhab Syafi'i yang mewajibkan mandi itu ada 5.
Yang pertama yaitu adalah jima. Hadis ini menunjukkan salah satunya jima. Hadis ini menunjukkan tentang jima itu wajib mandi, walaupun tidak keluar air mani. Dalam riwayat lain, walaupun apa batasannya, walaupun hanya masuknya kepala penis, itu sudah wajib mandi. Suami istri berhubungan, baru mulai bayinya bangun, terus dia nggak lanjut, nggak keluar air mani, wajib mandi nggak? Wajib. Nah, maka jima ini mewajibkan mandi, dan di hadis ini disebutkan tidak sampai keluar mani. Maknanya keluar mani, tidak keluar mani, wajib mandi. Laki-lakinya, istrinya, suaminya, istrinya, semuanya wajib mandi. Yang kedua yang mewajibkan mandi yaitu adalah keluar air mani. Karena keluar air mani tidak mesti dengan jima. Ada orang keluar air mani karena mimpi, ada keluar air mani karena ngelamun, dipegang, dan seterusnya. Maka keluar air mani wajib mandi. Yang ketiga yang mewajibkan mandi yaitu adalah haid. Kalau wanita haid maka wajib mandi. Kapan wajib mandinya? Kalau haidnya sudah bersih. Yang ketiga yaitu nifas, mewajibkan mandi. Kapan wajib mandinya? Kalau nifasnya sudah selesai. Yang kelima wajib mandi bagi wanita yang lahiran yang tidak keluar darah nifas. Dia tidak ada darah nifasnya, misalnya lewat sesar tapi tidak keluar darah nifas. Dan darah nifas itu darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Nah, ibu-ibu ya, banyak wanita yang lagi proses lahiran sudah keluar darah. Ada nggak yang gitu? Ada. Udah. Nah, ini darah apa? Kalau Syafi'i mengatakan ini bukan darah nifas. Darah nifas itu keluar setelah rahimnya kosong. Jadi sudah beres lahiran, sejam, 2 jam, 5 jam, atau sehari setelah itu, setengah hari setelah itu baru keluar darah. Nah, itu disebut darah nifas. Tapi kalau darah pas borojol bayi kan ada darah tuh keluar, itu tidak disebut nifas. Belum disebut nifas. Jadi nifas itu disebut nifas yaitu darah yang keluar setelah rahimnya kosong. Kalau Hambali mengatakan darah yang keluar sebelum lahiran itu sudah disebut dengan nifas. Ini Hambali. Mananya berarti nggak boleh sholat. Kalau Syafi'i mewajibkan tetap sholat karena itu bisa jadi darah istihadah. Yang disebutnya darah istihadah. Dan kalau lahiran tidak ada darah maka wajib mandi. Apakah ada yang diwajibkan mandi yang lainnya? Mazhab lain ada yang mewajibkan mandi kalau masuk Islam. Orang masuk Islam itu ada 3 pendapat. 1, tidak wajib mandi. Yang kedua, mandinya sunnah. Yang ketiga, mandinya wajib. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang masuk Islam wajib mandi karena dia wajib mengangkat hadas besar. Coba sekarang ini, Pak. Orang Nasrani, misalnya kita punya tetangga orang Kristen. Dia punya istri, berhubungan kan. Kalau habis berhubungan, ini orang non muslim, ini orang kafir ini. Kalau habis berhubungan mandi nggak? Mandi. Dan mandinya ini mengangkat hadas besar nggak? Enggak, karena dia bukan muslim. Dan syarat toharoh itu harus Islam. Nanti kalau masuk Islam dia harus mandi. Kenapa? Karena ada hadas besar dalam kehidupan kamu yang belum terangkat. Nah, jadi mandinya itu bukan karena masuk bukan karena syahadatnya aja, tapi karena ada hadas besar yang harus diangkat. Nah, ini rincian dari mazhab Syafi'i. Kemudian mandi juga ada namanya mandi sunnah. Mandi wajib dengan mandi sunnah semua tata caranya sama, yang membedakan itu adalah apanya? Niatnya. Mandi sunnah ini dilakukan di waktu-waktu tertentu yang cirinya yaitu ketika berkumpulnya kaum muslimin. 1, Jumat, berkumpulnya kaum muslimin di masjid untuk sholat Jumat. Maka mandi sunnah Jumat itu disunnahkan bagi siapa? Bagi mereka yang mau sholat
Jumat. Kalau wanita yang enggak sholat Jumat tidak disunahkan mandi Jumat, karena kaitannya dengan apa? Sholat. Kapan mulai disunahkannya? Setelah sholat subuh. Kalau ada bapak-bapak mandinya sebelum sholat subuh, kemudian istrinya nanya, Pak, Jumatan kok nggak mandi? Udah tadi sebelum subuh mau mandi sunnah. Nah, belum disebut mandi ya mandi biasa aja. Mandi sunnah itu paling cepat pada subuh. Kemudian yang lainnya yaitu adalah mandi di hari raya. Kalau mandi di hari raya sunnahnya dimulai dari lewat tengah malam. Jam 3 udah ngantri di kamar mandi karena banyak yang mudik keluarga. Nah, sah nggak mandinya? Sah. Dan mandi hari raya itu sunnahnya berlaku bagi semua muslim yang sholat ataupun tidak sholat, wanita haid, tidak haid, anak kecil, semuanya disunahkan karena kaitannya bukan dengan sholat id, tapi kaitannya dengan hari raya. Nah, kemudian ada yang disunahkan lain, yaitu ketika sholat istisqa disunahkan juga untuk mandi. Sholat istisqa sunahkan untuk mandi. Kemudian sholat gerhana disunahkan untuk mandi. Kemudian setelah memandikan jenazah atau mengurusi jenazah juga disunahkan untuk mandi. Nah, ini berkaitan dengan mandi sunnah. Nah, hadis Abu Hurairah ini menjelaskan salah satu penyebab seseorang wajib mandi. Kata Nabi, faqad wajaba 'alaihil ghusl. Siapa yang duduk di antara anggota badan istri, maksudnya itu di bagian tubuh istrinya, maksudnya berhubungan suami istri, ini bahasa Nabi yang sangat umum, maka dia wajib mandi. Mananya siapa yang jima, maka dia wajib mandi. Baik, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang hadis ke-7. Hadis ke-7 ini hadis yang berkaitan dengan tata cara mandi. Baca lagi Pak, kita sama-sama. Al-haditsus sabi' an Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha qalat utitu buslan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabati faqassala kaffaihi marrataini aw thalathan thumma adkhala yadahu fil ina'i thumma afragha bihi ala farjihi wa ghasalahu bishimalihi thumma daraba bishimalihi al-ardha fadallakaha daltan syadidan thumma tawaddo'a wudu'ahu lis-sholati thumma afraqa ala ra'sihi salasa hafinatin kulla hafnatin mil'a kaffaihi thumma ghasala sa'ira jasadihi thumma tanaha an maqamihi faqasala rijlaihi
Thumma ataituhu bil mindili faraddahu akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ke-7, hadis dari Maimunah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kalau kita baca hadis, ada riwayat dari istri-istri Nabi selalu disebutkan dari Aisyah istri Nabi, dari Maimunah istri Nabi, dan seterusnya. Kenapa? Kalau sekarang di dunia, di zaman kita hari ini, ada ibu-ibu suaminya sudah meninggal, masih suka disebut istri si bapak itu kan? Kalau dia meninggal, tidak. Kenapa? Karena hubungannya sudah selesai. Dan wanita yang suaminya meninggal iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi istri-istri Nabi terus-terusan disandarkan kepada Nabi karena Allah melarang kaum muslimin menikahi istri-istri Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Sehingga istri-istri Rasulullah terus-terusan sampai mereka wafat disebutkannya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Sehingga selalu disebut istri Rasulullah. Kata Maimunah, aku didatangkan air untuk memandi atau mandinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau aku mendekatkan air untuk Rasulullah untuk mandi. Ini mandi minal janabah. Minal janabah berarti mandi wajib. Kemudian kata Maimunah, fagosala dimulai dengan mencuci kedua telapak tangan 2 kali atau 3 kali. Perhatikan, mencuci kedua telapak tangan habis tidur, bangun dari tidur, dan mau mandi wajib, ini hukumnya wajib. Adapun selain itu hukumnya sunnah. Mau makan hukumnya sunnah, cuci tangan. Mau beraktivitas ini hukumnya sunnah. Yang diwajibkan adalah habis bangun dari tidur, tangan nggak boleh langsung masuk ke air, harus dicuci dulu tangannya. Dan yang kedua adalah ketika mandi junub. Jadi Nabi memulai dulu dengan mencuci kedua telapak tangan dan disunnahkan at-taslis 3 kali. Kemudian setelah itu kata Maimunah, baru Nabi memasukkan tangannya ke air. Gitu, baru masukkan ke air. Kalau kita pakai gayung masuk. Nah, sebelum tangan ini dengan gayung itu masuk ngambil, ini tangan harus dicuci dulu. Kemudian Nabi ngambil air dengan tangannya. Nah, kemudian apa? Kemudian dicuci dulu kemaluannya. Kata Maimunah, Rasulullah mencuci kemaluannya dengan tangan kiri. Ini urutannya. Jadi cuci tangan dulu, kemudian bersihkan kemaluan. Kemudian setelah itu apa? Baru wudu. Jadi urutan taharah mandi wajib begini. Masuk kamar mandi, pertama mengucapkan bismillah atau niat. Kemudian setelah itu bersiwak, sikat gigi. Setelah itu baru mulai cuci tangan, atau sebelum sikat gigi cuci tangan dulu juga dibolehkan. Kemudian setelah itu cuci tangan, kemudian setelah itu bersihkan kemaluannya. Setelah bersihkan kemaluan, kemudian wudu seperti wudunya orang mau sholat. Seperti wudunya orang mau sholat. Setelah itu baru disiram ke badannya dengan air mutlak. Tidak boleh dulu dicampur dengan sabun atau sampo. Harus air biasa. Disiramkan ke seluruh badan. Wajib mandi itu cuma 2. Satu, ada niat. Yang kedua, air harus mengalir ke semua anggota badan, baik itu rambut ataupun kulit. Kalau ada, ya ini kan harus di
dialirkan ke badannya. Kata Maimunah, ghasala sa'ira jasadihi, Rasulullah mencuci semua badannya. Semua, maka kalau ada benda yang menghalangi harus disingkirkan. Misalnya kalau perempuan pakai apa tuh yang di kuku itu, yang suka dilepas, yang menghalangi air, ini harus dihilangkan dulu. Laki-laki misalnya ada apa di tangannya, ini harus dihilangkan. Nah, air harus kemudian dibersihkan disiramkan ke badan. Bagaimana? Kalau dulu Rasulullah mandinya airnya sedikit, nanti ada di hadis ke-8. Rasulullah mandinya dengan 1 soak, ya, 1 soak itu 3 liter atau 3 liter setengah. Banyak kan? Dikit Rasulullah dulu, karena ya, air di zaman itu susah. Jadi mandinya ngambil, baru proses mandi, bukan kalau kita pakai shower langsung dari awal airnya sudah diguyur gitu, lalu dikit-dikit. Nah, yang pertama tadi kan sudah wudu, maka kemudian disiram ke seluruh badan. Nah, adapun mazhab Syafi'i di antara tata cara mandi ketika menyiramkan itu, pertama disiramkan bagian kanan, bagian depan. Kemudian ambil air, siramkan bagian kiri, bagian depan. Kemudian ambil air, siramkan bagian kanan, bagian belakang, kemudian kiri, bagian belakang. Sampai semua air itu mengenai semua anggota badan. Dan di antara sunnahnya yaitu adalah memastikan air itu harus masuk, misalnya banyak lipatan di badan karena banyak kemajuan. Nah, ini yang lipatan-lipatan ini harus kena air. Kalau ada orang kakinya naik jarinya dan air bisa masuk, harus dipastikan air masuk. Jadi air harus terkena ke semua anggota badan. Nah, di sini sebutkan kemudian Nabi menggosok-gosok. Nah, menggosok-gosok di dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi yang wajibnya cuma 2 tadi, niat dan memastikan air semuanya ngalir di semua anggota badan. Air mengalir di semua anggota badan. Sekarang saya tanya, Ustaz, kalau nggak wajib digosok-gosok, sah nggak kalau mandi masuk aja ke kolam itu sekali, setelah airnya langsung kena semua, sah nggak? Sah. Ya. Tapi kalau airnya di bawah 2 bulan, di bawah 200 liter, maka airnya ini air mustakmal, tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Tapi kalau airnya di atas 200 liter seperti di kolam, di sungai, ada orang mandi junub di kampung, mau mandi junub buka baju langsung loncat ke kolam, ke sungai, loncat dari atas batu, jebur, terus dia renang, terus naik lagi, udah saya udah mandi wajib. Nah, sah atau tidak? Sah. Tapi kalau di airnya yang sedikit, maka airnya menjadi air mustakmal dan airnya bisa jadi air najis, karena ketika kita turun kita dalam keadaan najis. Kemudian setelah selesai, ya, di sini sebutkan dicuci kaki Nabi SAW, ini sunnah hukumnya. Kemudian setelah itu Rasulullah membersihkan airnya dengan handuk, dengan kain, jadi dikeringkan airnya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, dan ini pendapat jumhur, membersihkan ketika mandi hukumnya boleh, tidak apa-apa. Yang makruh itu kalau membersihkannya setelah wudu. Setelah wudu dibersihkan dengan handuk, dengan tisu, ini tidak dianjurkan di dalam mazhab Syafi'i, karena ada hadis Nabi yang mengatakan siapa yang berwudu dengan wudu yang sempurna, maka dosa-dosanya mengalir dari setiap tetesan air wudunya. Dengan hadis ini maka tidak usah dilap, dibiarkan aja, ya, dibiarkan, nggak apa-apa, basah-basah. Nah, ini berkaitan dengan tata cara mandi. Tadi Pak, niatnya, kalau niat itu harus ada sebelum tangan ketemu air atau awal ketemu air. Kalau niatnya sudah lagi di sabun, saya kan mandi wajib niat, ini tidak sah. Dia harus ngulang lagi dari awal, karena niat harus ada sebelum beramal
atau sebelum memulai, atau harus ada di awal karena niat urutannya di awal. Namun sebagian ulama mengatakan ada yang berpendapat kalau mandi niatnya boleh di tengah juga. Ini khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Baik, terakhir hadis ke-8. Jadi hari ini dapat berapa hadis? 4. Insyaallah ini hadis ke-8. Al-haditsu tsamin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaktasilu bis-sa' ila khamsati amdadin. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ke-8 ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini julukannya atau nama panggilannya Abu Hamzah. Anaknya namanya Hamzah. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang bangga menyebut dirinya pembantu Nabi. Karena dari usia 10 tahun tinggal di rumah Nabi dan menjadi pembantu Nabi SAW. Ibunya datang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas boleh nggak menjadi pembantu di rumah engkau? Kemudian diizinkan oleh Nabi. Jadi pembantu di rumah Nabi, ya jadi ulama karena tinggalnya sama Nabi 10 tahun tinggal di rumah Rasulullah, menyiapkan pakaian Nabi, air Nabi, sandal Nabi, bawain tongkat Nabi. Anas bin Malik kemudian menjadi ulama besar dan riwayat termasuk 5 sahabat yang riwayat hadisnya paling banyak. Berarti Anas bin Malik waktu ketemu Nabi kan berapa tadi usianya? 10 tahun. Waktu Rasul wafat usianya 21 tahun. Waktu Rasulullah wafat. Sekarang saya tanya. Berarti Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis 2000 lebih, meriwayatkan hadis dalam keadaan usianya masih muda. 10 tahun itu kelas berapa? Kelas 4 SD. Berarti sampai 20 tahun itu kuliahan ya. Udah masuk kuliah belum? Udah masuk kuliah. Nah, sepanjang inilah Anas bin Malik menghafalkan hadis-hadis Nabi, meriwayatkan hadis Nabi. Berarti masih muda. Dan Anas bin Malik salah satu sahabat yang didoakan langsung oleh Nabi. Ada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan salah satunya Anas bin Malik. Kata ibunya Anas, wahai Rasul, doakan dong untuk Anas, tolong. Kata Nabi, Allahumma barik li Anas fi malihi wa waladihi. Allah berkahi hartanya Anas dan keturunannya Anas. Kata Anas bin Malik, aku diberkahi jadi kaya raya, punya pabrik roti, karyawannya banyak, dan kata Anas, dan aku diberkahi keturunanku, anakku dan cucuku jumlahnya 100. Ini atas doanya Nabi SAW. Mustajab doa Nabi, langsung dikabulkan. Abu Hurairah juga pernah datang kepada Nabi Rasulullah, aku tuh sering lupa tuh mengingat ilmu yang disampaikan. Kemudian kata Nabi, coba buka selendangnya. Kemudian Nabi mendoakan, coba tutup selendangnya, dipakai. Kata Nabi, engkau tidak akan lupa lagi atas izin Allah. Abu Hurairah menjadi sahabat yang kuat hafalan. Jadi Ibnu Abbas pernah juga didoakan, didatangkan kepada Nabi masih bayi, usianya 18 bulan. Ya Rasul, doakan Ibnu Abbas. Kata Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas dalam urusan agama dan ajarkan dia tafsir. Ta'wil itu tafsir. Kemudian Ibnu Abbas menjadi imamul mufassirin, menjadi habru hadhil ummah, disebutnya tinta umat Islam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Anas bin Malik juga demikian. Dan Anas mengatakan, karena setiap hari melihat, kata Anas, Nabi itu kalau wudu satu mud itu 2 telapak disatukan. Ini namanya satu mud begini.
Nah, sepenuh ini namanya satu mud. Nabi kalau wudu itu segitu. Kita mah ngusap wajah segini. Nabi wudu semua anggota badan segini. Wudu yang sempurna, yang lengkap 3 kali itu Nabi wudunya pakai air segini. Berarti kalau digelaskan berapa? Nyampe 1 gelas kan? Enggak, paling setengah gelas. Itu wudunya Nabi. Karena memang sunnahnya wudu itu tidak boros, tidak boleh berlebih-lebihan. Bahkan ada hadis yang melarang kita berlebih-lebihan di kamar mandi, di tempat wudu dalam urusan air. Karena ada setan yang ditugaskan oleh iblis menggoda kaum muslimin di kamar mandi. Boros. Coba kalau wudu di sini, coba kalau dibuka keran semuanya. Ngalirnya banyak kan? Banyak. Terus nanti wudunya udah penuh airnya dibuang. Lucu-lucu kalau yang wudu itu. Udah penuh dibuang, usap kepala, ke wajah. Anda ngusap atau mencuci wajah? Kalau mencuci harus mengalirkan air. Kok airnya malah dibuang? Tidak bisa membedakan antara mengusap sama mencuci. Ini bahaya. Jadi berarti harus banyak tulisan-tulisan yang mengedukasi masyarakat. Yang kalau wudu itu ini cara wudunya. Nggak boleh ya berlebihan dalam air wudu. Dikucurkannya sedikit, secukupnya. Tidak banyak sampai kemana-mana air. Nah, Nabi itu cuma segitu, 1 mud. Dan kata Anas bin Malik, Nabi kalau mandi cuma 1 sok sampai 5 mud. Itu 5 kali ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu mandinya Nabi airnya segitu. Yang tadi disebutkan dengan rinci, semua badan kena air, itu Nabi airnya segitu. Caranya gimana? Nabi itu ngambil pakai tangan, siramkan ke badan, ngambil atau pakai alat. Jadi sedikit-sedikit, bukan diguyur langsung. Kalau kita mandi, gitu, sampai air berlebihan. Tapi kalau boleh nggak sih? Kita ini kan di Indonesia banyak air, mandinya agak banyak, ya boleh. Tidak boleh israf, berlebih-lebihan. Walaupun airnya banyak, berlebih-lebihan tidak boleh. Dulu di zaman Nabi ada sahabat nanya, ya Rasulullah, emang kalau wudunya di sungai nggak boleh berlebih-lebihan? Kata Nabi, nggak boleh di sungai juga. Padahal di sungai banyak air. Jadi israf ini nggak boleh karena Allah melarang. Kata Allah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Karena berlebihan itu bagian daripada syaitan. Nah, ini hadis yang ke-8 yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan takaran wudu dan mandinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, 4 hadis hari ini, insyaallah nanti kita lanjutkan hadis ke-9 di pertemuan lainnya. Kalau ada pertanyaan, maka silakan. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Ya, mengapa? Ya, jima. Ya. 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 Apakah sah orang mandi wajib mandi junub loncat ke sungai? Sah. Karena yang wajibnya dalam mandi cuma 2, niat dan mengalirkan semua air ke anggota badan. Sisanya hukumnya sunnah. Wudunya nanti saya mah habis mandi sekalian mau sholat, sah nggak? Sah. Karena wudu ketika mandi wajib hukumnya sunnah. Menggosok-gosok hukumnya sunnah.
sunnah. Jadi sah tidak apa-apa. Tapi ya jarang sekarang sungai di mana ya yang bersih. Ya, di Bandung udah nggak ada. Saya dulu di kampung, pas waktu kecil, ya sungainya bagus-bagus. Dan sungai itu airnya selalu bersih. Kenapa? Karena dibersihkan oleh air berikutnya. Padahal kan di sungai itu di sebelah sana ada yang lagi buang air kecil, buang air besar, ada yang lagi nyuci, ada yang lagi mandi, macam-macam tuh. Tapi kan airnya terus ngalir, maka boleh dipakai untuk bersuci. Dan airnya banyak, disebutnya air di atas 2 bulan. Selama tidak berubah rasa, bau. Kalau nggak bau lagi, berarti masih boleh. Gitu. Tapi mandi yang sempurna yaitu adalah tadi dimulai dengan bersiwak, kemudian mengucapkan basmalah, kemudian setelah itu membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu berwudu, setelah itu baru disiram. Setelah disiram semua air kena badan, barulah pakai sabun, pakai sampo, habis itu dibersihkan lagi. Itu afdal. Jadi kalau ibadah itu kita harus melihat mana yang wajib, mana yang harus prioritaskan dulu yang wajibnya, habis itu sempurnakan dengan yang sunnahnya. Kalau ada masalah khilafiyah itu tidak apa-apa. Jadi dibiasakan untuk menghadapi khilafiyah, nggak usah. Saya itu suka heran kalau ada orang, saya pernah dengar beberapa hari lalu di YouTube, kok aneh gitu, ada penceramah Ibnu Bali bilang ciri ahlus sunnah wal jamaah itu dia kalau sholat subuh harus kunut, kalau meninggal harus tahlilan, kalau dia sholat harus nawaitu. Ini aneh, karena itu masalah fikih, bukan masalah akidah. Ahlus sunnah wal jamaah ini urusan akidah. Ya, masalah fikih itu masalah khilafiyah. Gitu. Sama juga saya pernah lihat ada penceramah bilang ciri yang ahlus sunnah itu adalah tidak kunut. Sholat Jumatnya adzannya sekali. Ini juga ngawur. Ini masalah khilafiyah, masalah fikih. Ya, nggak ada kaitan sama akidah. Masalah fikih. Jadi jangan dibawa-bawa ke urusan akidah. Suka bikin ribut. Seneng banget bikin ribut di YouTube. Padahal sahabat itu banyak mentolerir khilafiyah karena khawatir ribut. Bahkan ini Pak, kaidah para ulama, kalau ada dalil yang menurut kita paling benar, tapi kalau kita lakukan di sebuah tempat bisa memicu apa? Pertengkaran, maka yang kita anggap ini paling benar ini harus ditinggalkan. Misalnya orang-orang yang belajar mazhab Hambali berpendapat kalau sholat jadi imam itu basmalahnya tidak dikeraskan, bismillahnya nggak dikeraskan. Jadi kalau ngimamnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Sholat di masjid Al-Huda orang-orangnya bermadzhab Syafi'i, atau sholat di masjid Persis misalnya. Mereka ini masjid Al-Huda dan beberapa masjid memahami bahwa kalau jadi imam dimulai dengan bismillah, karena dalam mazhab Syafi'i wajib dan termasuk rukun dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang yang baru pulang dari Saudi ini nggak boleh memaksakan diri menggunakan mana apa yang dia pahami di sana. Kenapa? Akan memicu pertengkaran. Ini khilafiyah. Jadi santai aja kalau urusan khilafiyah. Tidak perlu marah-marah. Dulu Abdullah bin Mas'ud itu pernah melihat Utsman bin Affan lagi haji mabit di Mina, beres tahallul awal nikah sama orang Mekah, jadi orang Mekah kan. Ngimamin sholat di Mina enggak dijamak qashar lagi. Nah, terus sholat di Mina lagi haji itu jamak qashar itu karena haji atau karena safar? Nah, jumhur mengatakan karena haji. Kalau karena safar berarti orang Mekah yang haji nggak boleh jamak qashar karena orang Mekah tidak masuk
musafir. Nah, Utsman bin Affan berpendapat lain. Kata Utsman karena safar. Utsman habis nikah langsung sholat, mimpin sholatnya sempurna. Ributlah di belakang. Loh, kok berubah? Kata Utsman, saya mukim sekarang. Kata yang lain, lah kan ini gara-gara haji, bukan gara-gara safar. Kata nanya ke Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud coba bilang gimana? Kata Ibnu Mas'ud, udah diam. Pertengkaran ini nggak baik, udah ini khilafiyah. Jadi jangan diributkan masalah khilafiyah. Wah, kunaon eta teh nu kitu gitu. Ya santai aja. Ini khilafiyah ijtihadiyah. Ya masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ini dari dulu sudah ada. Dari zaman sahabat. Jadi jangan kaget. Dan nggak bisa menyatukan khilafiyah misalnya orang yang kunut sama nggak kunut harus jadi satu pendapat. Bisa nggak? Nggak bisa, karena dari dulu itu sudah dua pendapat. Gimana sih Anda menyatukan satu pendapat? Anda nggak pakai akal. Dari dulu juga beda. Ini aneh-aneh. Sekarang banyak yang makan. Saya sedih gitu, banyak penceramah yang bikin kegaduhan. Baik, ada lagi silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Diakhirkan. Ya. Diakhirkan itu ikutin hadis ini. Tadi kata Maimunah, Rasulullah diakhiri dengan mencuci kaki. Dipahami oleh sebagian fuqaha, wudunya berarti nanti diakhirinya dengan kaki. Tapi ada yang berpendapat enggak, wudunya mah sempurna, nanti di akhir cuci lagi kakinya. Dia ada khilafnya. Adapun apakah mencuci tangan yang 3 kali itu harus dengan air mutlak? Iya, cuci dulu pakai air mutlak, habis itu pakai sabun baru dibersihkan. Tangannya biar wangi, biar bersih bakterinya, pakai sabun. Tapi kalau dari awal jangan langsung ngambilkan, suka ada tuh buka keran langsung ngambil sabun tangan tuh langsung gitu. Nah ini nggak boleh, sah. Cuci dulu tangannya, itu baru ngambil sabun, baru dibersihkan dengan sabun. Itu caranya. Kalau wudu, ya wudu ini bagian dari sunnah mandi. Makanya sekarang ada pertanyaan, kalau orang habis mandi wajib, wudu lagi nggak kalau mau sholat? Nah, ada khilafiyah. Pendapat pertama mengatakan mau mandi wajib, mandi sunnah harus wudu lagi. Jadi pendapat termasuk pendapat Syafi'i, karena wudunya dalam mandi itu niatnya untuk sunnah mandi, bukan mengangkat hadas kecil, karena hadas besarnya masih ada. Pendapat kedua membedakan antara mandi wajib sama mandi sunnah. Kalau mandi wajib tidak perlu wudu lagi, kalau mandi sunnah harus wudu lagi. Karena mandi sunnah wudunya sunnah, maka ketika mau sholat harus wudu, karena wudu hukumnya wajib. Tapi kalau mandi wajib, mandinya juga masuk ke hukum wajib, maka wudunya masuk ke hukum mandi yang wajib itu, maka dia tidak perlu wudu lagi. Ini pendapat kedua, khilafiyah lagi. Ya dalilnya mah eta ini. Karena banyak dalil akhirnya berbeda-beda pendapat, tapi semuanya berdasarkan dalil, digali oleh para ulama. Kayak kemarin yang pekan yang sebelumnya ya, saya bahas di sini tentang tata cara mengusap kepala. Di hadis di sini sebutkan ke belakang, ke depan, terus telinga. Nah, mazhab Syafi'i berpendapat itu mah sunnah, karena yang wajibnya ada dalam dalil lain. Sebagian mengatakan ini wajibnya begitu, jadi ini menjadi khilafiyah. Khilafiyah itu ya nikmat dalam agama. Kalau nggak ada khilafiyah, nggak banyak pendapat, susah ibadah kita, harus satu. Kalau nggak sah. Tapi gini Pak,
Kita harus bisa membedakan antara khilafiyah yang tidak boleh ijtihad, ada khilafiyah yang ijtihad. Ada khilafiyah yang tidak ada ruang untuk ijtihad. Seperti apa? Rukun Islam, rukun iman, tentang tauhid. Oh, saya mah ngikutin madhab lain, rukun Islamnya 7. Ini ngawur berarti. Di sini tidak ada tempat untuk ijtihad. Seperti misalnya, ada nggak sih dalam fikih, dalam hukum fikih yang tidak boleh ijtihad? Ada. Seperti misalnya, kalau meminjam sesuatu maka ngembalikannya harus ditambah. Kayak kita sekarang kalau minjam ke bank, minjam kemana, ini namanya apa? Riba. Ya. Nah, ini nggak ada khilafiyah. Kalau ada mengatakan enggak, saya mah beda pendapatnya, ini ulama lain, nggak ada ulama lain mana. Itu riba namanya. Orang ngasih pinjaman nggak boleh ngambil manfaat dari pinjamannya. Misalnya, Pak, saya boleh nggak minjem mobil mau mudik? Oh boleh, saya pakai. Tapi nanti selama kamu pergi, itu motor yang di rumah kamu saya pakai ya. Nah, Anda kalau minjamkan jangan transaksi memberikan tambahan manfaat. Pinjamin aja. Nanti itu masuk ke hukum riba. Tapi kalau misalnya, Pak ini mobil saya mau minjem dong, oh boleh. Saya minjem juga motor, boleh nggak? Boleh. Nah itu nggak apa. Tapi kalau ini minjam, tapi nanti tambahannya harus lebih ngembalikinnya. Nah ini riba, nggak ada khilafiyah. Begitu. Jadi ada yang tidak ada khilafiyah, yang satu ada ijtihad. Khilafiyah ijtihad, seperti kunut, seperti tata cara wudu, tata cara sholat. Ada yang tasyahudnya dari awal at-tahiyat langsung telunjuknya begini. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah dari awal. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Beda-beda. Ada yang digerak-gerakkan, ada yang gerak-gerakkan ke samping. Ini madzhab Maliki. Ya, khilafiyah. Ya biasa aja, biarin aja. Dan kalau ada saya bermadzhab Syafi'i, saya begini. Ya Anda jangan marah kalau orang beda sama Anda. Itu namanya juga khilafiyah. Saya suka heran juga kadang pernah ngisi di beberapa tempat gitu. Buku yang dibahas fikih mazhab Syafi'i. Dijelasin sama saya, tiba-tiba ada yang Ustaz, tapi ada loh pendapat lain begini-begini. Iya ada, kan boleh dijelaskan. Ini kita sedang belajar mazhab Syafi'i. Saya bukan lagi ngajarin mazhab Hambali. Kalau mau ngajarin mazhab Hambali, saya ganti kitab nih. Gitu. Jadi suka nggak fokus ya memahami seperti itu. Nah ini mungkin tambahan-tambahan dari materi hari ini. Mudah-mudahan semakin banyak kita belajar, semakin berlapang dada, dan kita semakin tahu bahwa agama ini luas, agama ini bangunannya sangat besar, ya, dan kita mungkin baru masuk ke terasnya, baru masuk pintunya. Ternyata di dalamnya banyak sekali perbedaan-perbedaan. Bahkan memahami hadis saja khilafiyahnya banyak. Ketika Nabi bilang Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, itu khilafiyahnya sampai 74 pendapat khilafiyahnya. Jadi udah biasa khilafiyah di zaman salafus saleh. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan majelis kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.